Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, kelas A2 Manajemen Pagi. Dosen yang mengajar Bapak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan membacakan hasil ringkasan dari bab 5, yaitu yang berjudul tentang motivasi kerja. 1. Pendahuluan. Setiap organisasi atau perusahaan tentunya menginginkan karyawannya memiliki prestasi yang baik. Karena dengan memiliki karyawan yang berprestasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Jika penilaian prestasi kerja sangat diperhatikan, maka akan menjadi fokus bagi karyawan untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan yang bisa dicapai dalam bekerja. Tercapainya tujuan suatu organisasi tidak hanya tergantung pada peralatan modern, sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih tergantung pada manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Karyawan yang berkualitas adalah karyawan yang melaksanakan pekerjaannya dan mampu memberikan hasil kerja yang baik atau mempunyai prestasi kerja yang tinggi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Menurut DAF tahun 2012, kebanyakan orang memulai pekerjaan baru dengan antusias dan bersemangat. Tetapi pegawai dapat kehilangan semangat tersebut apabila seorang manajer tidak dapat berperan sebagai seorang motivator yang baik. Baik terjadi pegawai yang kehilangan motivasi dan komitmen terhadap pekerjaan sehingga etos kerjanya menurun. Hal ini merupakan masalah besar bahkan bagi sebuah organisasi yang sukses atau seorang manajer andal sekalipun. Salah satu rahasia untuk berhasilnya suatu organisasi adalah pegawai yang memiliki motivasi dan keterikatan aktif yang tinggi. 2. Pengertian motivasi. Menurut Kadarisman tahun 2013 dan Aldi N. Susanti tahun 2015, motivasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada para karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dipaksa. Organisasi akan berhasil melaksanakan program-programnya bila orang-orang yang bekerja dalam organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas tersebut, para pegawai perlu diberikan arahan dan dorongan sehingga potensi yang ada dalam dirinya dapat diubah menjadi prestasi yang menguntungkan. Organisasi. Menurut DAF tahun 2012, motivasi atau motivation dapat diartikan sebagai kekuatan yang muncul dari dalam ataupun dari luar diri seseorang dan membangkitkan semangat serta ketekunan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Motivasi pekerja kan memengaruhi produktivitasnya dan sebagai bagian dari tugas seorang manajer dalam menyalurkan motivasi ke arah pencapaian tujuan organisasi. Motivasi menurut Madura tahun 2009 merupakan motivasi karyawan dipengaruhi oleh kepuasan kerja atau job satisfaction atau tingkat sejauh mana karyawan puas dengan pekerjaan mereka. Perusahaan menyadari kebutuhan untuk memuaskan karyawannya. Oleh karena itu, karyawan yang puas dengan pekerjaannya lebih termotivasi, maka manajer dapat
memotivasi karyawan dengan memastikan kepuasan kerja. 3. Teori motivasi. Motivasi dapat menyebabkan seseorang bertindak dengan perilaku yang baik dalam sebuah organisasi. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa motivasi kerja yang tinggi berbanding lurus dengan tampilan organisasi dan keuntungan yang dihasilkannya. Tanggung jawab seseorang manajerlah untuk menemukan kombinasi yang tepat antara teknik, motivasi, serta jenis penghargaan yang tepat memuaskan kebutuhan para pekerja dan dapat terus mendorong kinerja para pekerja menjadi makin baik. Beberapa pendapat tentang motivasi menekankan pada pembahasan tentang kebutuhan manusia dan bagaimana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi di tempat kerja. Yang pertama, hierarki kebutuhan. Ada banyak teori yang membahas tentang hierarki kebutuhan, tetapi yang mungkin paling terkenal adalah teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Teori hierarki kebutuhan atau hierarchy of need theory dari Maslow mengemukakan bahwa seseorang dimotivasi oleh beberapa tingkatan kebutuhan yang tersusun berdasarkan kepentingannya. A. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah semua kebutuhan dasar fisik manusia, termasuk makanan, air, dan oksigen. Jika direfleksikan dalam ruang lingkup perusahaan, hal ini termasuk kebutuhan seperti kenyamanan, suhu udara di tempat kerja, dan gaji minimum yang mencukupi untuk kebutuhan pokok. B. Kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman mencakup semua kebutuhan terhadap lingkungan yang aman dan terlindung bagi secara fisik maupun emosi, serta bebas dari ancaman termasuk lingkungan yang tertib dan kemerdekaan dan tindak kekerasan. Dalam lingkup dunia kerja, kebutuhan ini direfleksikan menjadi keamanan kerja, pungutan liar, dan jenis pekerjaan yang aman. C. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini mencerminkan hasrat untuk diterima oleh lingkungan, hasrat untuk bersahabat, menjadi bagian dari sebuah kelompok, dan dikasihi. Dalam organisasi, kebutuhan ini memengaruhi hasrat untuk memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja, berpartisipasi dalam kelompok kerja, dan memiliki hubungan yang baik dengan supervisor. D. Kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini berhubungan dengan hasrat untuk memiliki citra positif dari menerima perhatian, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain. Dalam organisasi, kebutuhan untuk dihargai menunjukkan motivasi untuk diakui, tanggung jawab yang besar, status yang tinggi, dan pengakuan atas kontribusi pada organisasi. E. Kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mengalami pemenuhan diri yang merupakan kategori kebutuhan tertinggi. Kebutuhan ini diantaranya adalah kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan diri, dan menjadi orang yang lebih baik. Kebutuhan aktualisasi diri dapat dipenuhi di organisasi dengan cara memberikan kesempatan orang-orang untuk tumbuh, mengembangkan kreativitas, dan mendapatkan pelatihan untuk dapat mengerjakan tugas yang menantang serta melakukan pencapaian. 2. Teori ERG. Clayton Aldefer mengemukakan sebuah modifikasi atas teori Maslow.
dalam rangka menyederhanakannya dan menanggapi kritik atas kurangnya pembuktian empiris pada teori ini. Teori ERG atau ERG teori yang dikemukakan Clayton Aldever mengenalkan 3 kategori kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan ekstensi, kebutuhan keterikatan, dan kebutuhan pertumbuhan. 3. Studi Hawthorne. Pada tahun 1920-an, para peneliti mempelajari pekerja di Western Electric Plant dekat Chicago untuk mengidentifikasikan bagaimana beragam kondisi memengaruhi tingkat produksi mereka. Ketika pencahayaan ditingkatkan, tingkat produksi pun meningkat. Akan tetapi, tingkat produksi juga meningkat ketika pencahayaan dikurangi. Para pekerja ini kemudian diberikan beragam waktu istirahat. Lagi-lagi tingkat produksi meningkat baik dengan waktu istirahat yang lebih pendek maupun yang lebih panjang. Suatu interpretasi dari hasil ini dan adalah bahwa pekerja lebih termotivasi ketika mereka merasa bahwa mereka diperbolehkan untuk berpartisipasi. Supervisor dapat memotivasi karyawan dengan memberikan lebih banyak perhatian kepada mereka dan memperbolehkan untuk berpartisipasi. 4. Studi kepuasan kerja Herbeck. Pada tahun 1950-an, Frederick Herbeck menyurvei 200 akuntansi dan insinyur mengenai kepuasan kerja. Herbeck mencoba untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang membuat mereka tidak puas dengan pekerjaan mereka pada satu titik waktu tertentu. Ia juga mencoba untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang membuat mereka puas dengan pekerjaannya. Studinya menemukan hal-hal berikut ini. Faktor-faktor umum yang mengidentifikasi oleh para kerja yang tidak puas. Faktor-faktor umum yang didefinisikan oleh para pekerja yang tidak puas. Kondisi kerja, supervisi, gaji, keamanan kerja, dan status. Faktor-faktor umum yang didefinisikan oleh para pekerja yang puas: pencapaian, tanggung jawab, pengakuan, kemajuan, pertumbuhan. Karyawan menjadi tidak puas ketika mereka memandang faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan sebagaimana tercantum pada kolom sebelah kiri yang disebut dengan faktor. Higiene atau higiene faktor tidak memadai. Karyawan pada umumnya puas ketika faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan sebagaimana tercantum pada kolom sebelah kanan yang disebut dengan faktor motivasional atau motivational faktor tersedia. Hasil Herbeck menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kondisi kerja dan gaji harus memadai guna mencegah timbulnya ketidakpuasan di pihak karyawan, tetapi kondisi kerja dan gaji yang lebih dari mencukupi tidak selalu mengarah pada tingkat kepuasan yang tinggi, melainkan tingkat kepuasan karyawan yang tinggi paling mudah dicapai dengan menawarkan manfaat-manfaat tambahan seperti tanggung jawab. Dengan demikian, jika manajer memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada karyawan, hal tersebut dapat meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan untuk lebih produktif. 5. Teori X dan teori Y, M.C. Gregor. Teori ini mencerminkan persepsi yang mungkin dimiliki oleh supervisor terhadap pekerja. Pandangan dari teori X dan Y
MC Gregor oleh supervisor terhadap pekerja. Pandangan dari teori X dan teori Y dirangkum sebagai berikut. Teori X, karyawan tidak menyukai pekerjaan dan tanggung jawab yang terkait serta akan berusaha menghindari pekerjaan sebisa mungkin. Teori Y, karyawan mau bekerja dan lebih menyukai untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Cara supervisor memandang karyawan dapat memengaruhi cara mereka memperlakukan karyawan. Supervisor yang mempercayai teori X kemungkinan besar akan menggunakan pengendalian ketat terhadap pekerja dengan sedikit. Sebaliknya, supervisor yang mempercayai teori Y akan mendelegasikan lebih banyak wewenang karena mereka menganggap pekerja bertanggung jawab. Supervisor ini juga akan memberikan lebih banyak peluang kepada karyawan untuk menggunakan kreativitasnya. 6. Teori Z. Pada tahun 1980-an, teori baru mengenai kepuasan kerja dikembangkan. Teori ini disebut dengan teori Z. Sebagian didasarkan pada gaya Jepang yang diperbolehkan semua karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dapat meningkatkan kepuasan kerja karena hal tersebut memberikan tanggung jawab kepada karyawan. Deskripsi kerja atau job description cenderung tidak begitu terspesialisasi, sehingga karyawan dapat mengembangkan berbagai keterampilan dan memiliki jalur karir yang lebih fleksibel. Untuk meningkatkan kepuasan kerja, banyak perusahaan Amerika Serikat mulai memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada karyawan. 4. Rancangan pekerjaan untuk motivasi. Sebuah pekerjaan dalam suatu organisasi adalah sebuah unit kerja di mana seorang pekerja dituntut bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Manajer harus tahu aspek dari suatu pekerjaan yang dapat memberi motivasi, sebagaimana dia harus tahu bagaimana untuk mengganti kerugian atas tugas rutin yang hanya memberi sedikit kepuasan. Rancangan pekerjaan atau job design adalah aplikasi dari teori motivasi pada struktur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Pendekatan rancangan kerja umumnya dibagi menjadi penyederhanaan kerja, rotasi kerja, perluasan kerja, dan penggayaan kerja. 5. Banyak teori motivasi mengatakan bahwa perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk berkinerja secara baik dengan memastikan kepuasan kerja. Secara umum, karakteristik utama yang memengaruhi kepuasan kerja adalah uang, keamanan, jadwal kerja, dan keterlibatan di tempat kerja. Semakin perusahaan dapat menawarkan program penggayaan pekerjaan ini kepada karyawan, semakin perusahaan dapat memotivasi karyawan. Yang pertama, program kompensasi yang memadai. Kedua, keamanan kerja. Yang ketiga, jadwal kerja yang fleksibel. Yang keempat, program keterlibatan karyawan. Sekian hasil ringkasan materi tentang motivasi kerja dari saya. Sekian saya ucapkan terima kasih.